ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan-lan, ketemu lagi di obrolan Omongin Birokrasi ala-lan. Kali ini kita akan masuk dalam satu sesi yang spesial terkait dengan Bangkom Pengembangan Kompetensi ASN di bidang teknis sosial kultural. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada Pak Paulus dari GGGI dan Ibu Anastasia Eni, Ibu Eni ya, dari teknik sosial kultural. Tentunya kita akan bicarakan tentang pelatihan Pro Hijau ya. Dan kawan-lan, terkait dengan pelatihan Pro Hijau ini, kita akan bincang-bincang dengan Bu Eni dan Pak Paulus. Tapi tentunya nanti sebelum kita mulai, kawan-lan, saya mau kasih tugas dulu nih ke narasumber kita. Tapi ini di ujung nantinya. Mereka akan kasih satu closing statement berdasarkan 5 logo atau 5 lambang yang ada di sini. Jadi kita mulai, ada logo LAN-nya, tentunya ada logo GGI-nya, dan ada logo atau lambang dari ASN, Ibu. Lalu ada tentang pengelolaan ya, pengelolaan limbah atau sampah dan sebagainya. Lalu ada sustainable kita di sini. Nanti disimpan dulu, dirancangnya nanti dulu di akhir. Tapi sebelumnya kita akan bincang-bincang dulu nih terkait dengan pelatihan Pro Hijau sendiri. Mungkin saya mau mulai dari Pak Paul dulu nih, dari GGI. Pak Paul, GGI itu kan sudah terkenal ya sebagai salah satu organisasi yang mengusung tentang ekonomi berkelanjutan atau ekonomi Pro Hijau seperti itu. Dan itu sudah masuk dalam RPJMN kita dan digaungkan juga oleh pemerintah Indonesia dan juga dunia sebenarnya. Ini isu global yang sudah masuk ke semua ranah lingkungan ya, bukan hanya lingkungan hidup, tapi kebijakan-kebijakan pemerintah di sisi globalnya. Apa sih Pak dasar dari GGI menjadikan ASN sebagai elemen penting untuk memasukkan unsur ekonomi hijau atau pro hijau ini? Ya, baik. Jadi pada prinsipnya sebenarnya keputusan Indonesia untuk menandatangani kesepakatan Paris itu sudah keputusan sangat luar biasa ya. Berarti Indonesia ikut berperan mengambil bagian dalam menurunkan emisi. Nah, dan sebagai sebuah negara tentunya ASN merupakan salah satu bagian yang sangat penting, yang bahkan menurut kami ASN itu posisinya sangat krusial dan sangat strategis. Kenapa seperti itu? Bukan saja dari segi jumlah ya, yang sekitar 4,2 juta, tetapi ASN itu merupakan bagian atau dari sebuah unit ya dari pembangunan nasional, dan di mana peran ASN itu beberapa hal ya, antara lain itu termasuk melibatkan diri atau sangat terlibat dalam merumuskan kebijakan. Di situ titik ASN. Bahkan dari level paling atas pun bukan hanya bagaimana merumuskan kebijakan, tetapi bagaimana memikirkan strateginya dan sampai ke tataran teknis, bagaimana mengimplementasi melalui sering kita dengar KRP ya, kebijakan, rencana dan program. Jadi betul-betul kita tidak bisa, GGI tidak bisa kalau tanpa melibatkan ASN. Jadi itu sangat strategis. Makanya kami benar-benar ingin bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Ya. Salah satunya dengan LAN. Salah satunya dengan LAN. Iya. Penandatanganannya kan sudah ditandatangani Pak dari tahun 2019 dan langsung diimplementasikan di TSK. Dan sudah berlangsung beberapa tahun. Pro Hijau tuh sudah menggema di LAN. Tapi kita juga perlu tahu nih dari TSK-nya sendiri nih Bu Eni, apa saja elemen yang diusung atau elemen-elemen penting yang tempat atau lokus implementasi Pro Hijau itu sendiri. Ya, terima kasih sekali nih Mbak Mariana, pertanyaan yang sangat menarik ya. Tadi sepakat sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Paul gitu ya, sebagai ASN kita sebagai juga aktor yang sangat strategis nih dalam kita mengimplementasikan nilai Pro Hijau. Nah, kalau di Pusbangkom TSK sendiri ya, sebagai salah satu unit penyelenggara Bangkom ya di LAN, itu dalam keseharian kita sebetulnya kita juga mengimplementasikan nilai Pro Hijau ya. Kita ada nilai-nilai yang namanya ramah insani, ramah lingkungan ya, ramah teknologi gitu ya. Jadi dalam kita bekerja nih, misalnya ramah insani nih, kita memberikan
kepedulian ya terhadap kebugaran pegawai. Jadi supaya pegawai itu merasa bahagia ya, juga sehat ya jasmaninya ya. Jadi kita dalam penyelenggaraan pelatihan kita juga kita ke arah sana gitu loh Mbak. Misalnya dalam pembelajaran gimana supaya efektif nih, gak banyak stres gitu ya. Jadi learning is fun misalnya seperti itu. Kemudian juga dalam penyelenggaraan udah nggak ada lagi nih misalnya kita memberikan dulu namanya botol-botol mineral yang bermerek ya. Menghasilkan limbah-limbah yang banyak gitu ya, sampah-sampah yang banyak yang tidak bagus buat lingkungan. Nah itu udah kita eliminasi gitu ya. Sekarang kita sudah menggunakan tumbler gitu ya, isi ulang gitu. Kemudian juga udah nggak ada lagi ketika pelatihan itu berjalan atau berlangsung gitu ya. Betul. Jadi mereka sudah tidak ada lagi kita suguhkan botol-botol mineral. Mereka kita beri semacam training kits ya, tumbler gitu ya, dan kita sediakan isi ulangnya. Terus seperti ini nih, bunga-bunga di atas meja juga udah nggak plastik lagi gitu ya. Jadi udah betul-betul bunga sungguhan ya. Termasuk juga di lingkungan kerja kita tuh. Kalau Mbak Mariana bisa sempat main-main ke kami itu udah anggrek ada di mana-mana gitu ya. Terus tanaman-tanaman hijau ada di mana-mana gitu ya. Nah ini bisa menyegarkan kita juga ya. Termasuk juga yang ramah teknologi. Kita udah beralih ke digitalisasi. Jadi semua media-media pembelajaran, bahan-bahan ajar, semuanya itu sudah masuk ke dalam LMS gitu ya. Kita udah ngurangin printer-printer ya, kertas-kertas tidak itu. membagikan modul atau kertas-kertas dalam bentuk print-printan seperti itu ya. Udah nggak lagi. Jadi itu beberapa aksi-aksi kita nih dalam mengusung Pro Hijau. Tidak saja pegawainya, tapi juga kita berikan ini kita terapkan kepada para peserta stakeholders kita gitu. Kembali lagi Pak ke GGI gitu ya Bu ya. GGI itu kan tadi yang saya sempat notice atau saya mendapat perhatian oleh saya adalah terkait dengan ASN ya Pak. Karena ASN dianggap sebagai salah satu atau motor malah pengambil kebijakan seperti itu. Sesungguhnya goals-nya atau tujuan akhir yang ingin dicapai atau ingin disasar oleh GGI itu apa Pak? Nah, jadi sebenarnya kan pertama saya sedikit membawa dulu ya kenapa dengan LAN ya. Jadi memang bagi kami LAN sangat strategis karena memang membina semua bentuk pelatihan, kemudian juga mungkin akreditasi kelembagaan, dan di mana juga jejaring LAN sangat penting. Jadi bagi kami dalam merubah sebuah bukan hanya paradigma ya, sebuah perilaku itu bukan pekerjaan yang gampang ya, agak sulit, membutuhkan waktu, dan itu mulai dengan edukasi. Jadi tidak berhenti untuk mengedukasi, dan memang itu menjadi core kompetensi daripada LAN. Nah, kami masuk dari sisi edukasi itu sendiri karena sudah sekian lama bukan hanya Indonesia tapi hampir seluruh negara di dunia memiliki paradigma pembangunan yang kita sering bilang business as usual, yang membangun tanpa memikirkan dampak-dampak daripada lingkungan, dampak sosial, hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ini membutuhkan suatu kolaborasi, yaitu di sisi edukasi. Nah, untuk itu maka yang sudah dan sementara disasar dalam kolaborasi kita melalui pelatihan Pro Hijau. Jadi Pro Hijau sebenarnya itu kan pertumbuhan ekonomi hijau. Ya, dalam pelatihan Pro Hijau itu adalah bagaimana melengkapi ASN ini dengan kompetensi untuk mampu mengharus utamakan pertumbuhan ekonomi hijau itu dalam tugas dan pekerjaannya. Setelah memiliki kompetensi, maka diharapkan dia akan mampu melakukan. Nah, tetapi kita melakukan suatu pendekatan yang sering kita bilang sebagai 3H ya, prinsip 3H-nya, yaitu di mana sebuah knowledge itu harus dimulai dengan head dulu. Jadi disampaikan dulu, kemudian diterima dengan heart, kemudian dilakukan dengan action ya, dengan hand. Nah, jadi umumnya kita tidak mau kalau pelatihan kita itu hanya di kepala aja, hanya knowledge, tetapi tidak berubah empati, tidak merubah perilaku. Nah, bisa saja bisa dilakukan, tetapi drivernya beda ya. Kalau tidak didorong benar-benar dari motivasi yang sangat kuat, itu pasti akan tidak sustainable. Nah, jadi itu yang kita lakukan sehingga istilahnya di sini
yang disasar itu. Jadi ada 3 level, nanti mungkin Bu ini akan berdalam ya. 3 level yang kita sasar. Pada intinya kompetensi ini harus dimanifestasikan dalam setiap perilaku dan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Alurnya itu sebenarnya sepertinya kita dengar tuh singkat ya Bu. Jadi dari knowledge dulu, terus ke heart, ke hand gitu ya. Sebenarnya ini satu alur tuh sebenarnya satu proses yang sebenarnya pendek gitu ya seharusnya gitu. Tapi dalam aplikasinya atau implementasinya Bu ini, dalam proses pelatihan maupun yang sudah berjalan, kendala apa Bu yang dialami? Walaupun singkat ya perjalanannya, atau dari GGI sendiri yang sudah bekerja sama dengan berbagai instansi, kementerian lembaga, atau mungkin ke Pak Paul dulu ya dari GGI. Apa Pak kendala yang dirasakan atau yang diterima atau yang mungkin hasil pengamatan dari GGI sendiri dalam proses itu? Jadi dalam proses pada umumnya ya ini juga ekspertisnya lain ya dari sisi kebijakan. Kalau kami melihat terlalu banyak kebijakan yang sudah kita buat, banyak sekali yang betul-betul pokoknya tiap kali ada gerakan global Indonesia mungkin yang paling depan untuk bisa meratifikasi dan seterusnya. Namun yang saya lihat kadang-kala di tataran implementasi, actionnya ya Pak, actionnya ya. Kami berpikir apa nih yang kurangnya, dan pada akhirnya kami berpikir mungkin belum tergugah, itu drivennya ini kurang kuat. Nah jadi makanya kami harus masuk sampai ke level empati, ya karena pada saat if the best policy ya pasti sudah tahu benar ya konsep ini. Pada saat pembuat kebijakan dia tidak bukannya turun ke lapangan tapi tidak mengalami apa yang dialami oleh yang berada di level bawah, maka akan sangat sulit bagaimana dia mau merumuskan sesuatu yang mungkin dia tidak mengalami, tidak pernah dialami, tidak pernah melihat langsung, tidak pernah mengalami langsung, tentu berpengaruh ke kebijakan yang dihasilkan itu maksudnya. Jadi didriven oleh itu, karena mengalami sendiri. Makanya kita kita sering melakukan workshop ya, itu namanya empathetical leadership. Kita bawa nih semua para pejabat-pejabat di lintas kementerian masuk sampai ke masyarakat, tatanan yang paling bawah agar mereka bisa merasakan semua juga kebesarannya. Dan masyarakat tidak tahu mereka itu siapa. Mereka berinteraksi, bahkan mendapatkan ada begitu banyak hal di lapangan. Dan ini akan menjadi input buat mereka. Jadi di situ. Jadi saya pikir ini sangat penting untuk saat ini dan ke depan. Bagaimana harus benar-benar merasakan itu. Betul. Jadi harus sampai down to earth gitu ya, anak muda sekarang gitu ya Pak. Jadi pembuat kebijakan tuh harus down to earth dulu, merasakan apa yang di level bawah, baru bisa mengambil kebijakan atau merumuskan kebijakan yang pro juga ke arah situ. Karena dia sudah melihat. Iya, betul. Kalau dari Bu Eni, dari LAN, sisi LAN sendiri. Iya, betul. Ini memang pelatihan Pro Hijau ini merupakan satu pelatihan yang kolaborasi yang sangat baik ya dengan GGI, kerjasama yang sangat baik gitu ya, dan persiapannya itu nggak main-main sejak berapa tahun yang lalu ya, 2000 mungkin 17 atau 2018 dimulai dari menyusun kurikulum gitu ya. Nah sampai dengan ada peraturan kepala LAN ya 2019 itu terjadi akan implementasikan, tetapi sayangnya ada pandemi ya, jadi mundur nih sampai 2022. Tapi dari sisi desain kurikulumnya tuh ya Mbak Mariana dari pelatihan ini memang luar biasa gitu ya, karena memang pada saat disusun itu menghadirkan pakar-pakar yang betul-betul tahu betul ya soal Pro Hijau, atau betul soal isu-isu global dan sebagainya gitu ya. Jadi dari sisi materi itu betul tadi disampaikan ya, nggak hanya head pengetahuan ya, berhenti di pengetahuan saja, tetapi mulai mengalir ke afektif gitu ya, kesadaran. Jadi menumbuhkan kesadaran mereka gitu. Dengan ada kesadaran ini mereka dan memiliki komitmen tinggi ya untuk setelah selesai mereka akan melakukan banyak hal ya di luar sana ya, terutama di tempat kerja mereka untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih kepada pembangunan ekonomi yang berpihak pada pelestarian lingkungan, maupun di tempat mereka bekerja tinggal tinggal keluarga, masyarakat di lingkungan pribadi gitu ya Pak. Jadi bukan hanya terkait dengan pekerjaan nih, tapi ketika sudah di heart-nya nanti akan berafiliasi juga ke lingkungannya gitu ya. Dan ada satu kegiatan yang tadi Pak Paul sampaikan, peserta itu ya dibawa ke tempat yang namanya TPA ya. tempat pembuangan akhir ke Bantar Gebang. Iya betul. Wow. Mereka dengan mata kepala mereka sendiri tuh melihat limbah yang sangat tidak sehat gitu ya. Nah, di situ mereka bisa berbincang-bincang dengan penduduk sekitar, dengan para pekerja di situ, sehingga mereka tersentuh gitu loh. Tersentuh untuk
betul gitu ya, ini bukan main-main gitu ya, ini sangat tidak sehat buat lingkungan gitu ya, buat penduduk di sana dan juga untuk generasi ke depan gitu ya. Nah, setelah itu makanya di akhir itu ada yang namanya rencana aksi ya Pak ya, di mana peserta nanti akan mendesain atau membuat satu rencana yang di mana mereka nanti bisa ada program-program kerja, karena kan Pro Hijau 3 ya, program-program kerjanya itu ya lebih kepada menitik beratkan pada pembangunan ekonomi yang juga berpihak ya terhadap pelestarian lingkungan gitu. Kan nanti selama ini pembangunan ekonominya itu kontradiktif ya sama pelestarian lingkungan ya. Di sini meningkat tajam tetapi buruk terhadap lingkungan. Nah ini yang menjadi concern juga, dan juga inilah yang kita berikan kompetensinya kepada peserta agar nanti mereka juga bisa menyusun program kerja yang bisa membantu untuk mengurangi dari sisi dampak-dampak lingkungan yang lebih jelek. Oke. Tadi saya tangkap ada program Pro 3 gitu ya. Berarti ada Pro 1, ada Pro 2 gitu. Kita perlu ulik juga Bu. Tapi secara mungkin untuk agar kawan LAN tahu gitu ya. Jadi tidak hanya tadi terdengar Pro 3 gitu. Perbedaannya apa Bu antar Pro 1, Pro 2 dan Pro 3? Ya, kalau dari sisi perbedaan, kalau yang Pro Hijau ini, kalau dari sisi target pesertanya itu bagi para administrator. Pro Hijau ya Ibu, mohon maaf tadi agak kurang, namanya pelatihan Pro Hijau 1, pelatihan Pro Hijau 2, dan pelatihan Pro Hijau 3 ya. Yang sudah kita laksanakan di Pro Hijau 3 menyasar kepada teman-teman kita yang selevel dengan administrator, koordinator, pejabat fungsional, pelaksana gitu ya. Dimana nanti mereka bisa pekerjaan sehari-harinya kan membangun atau menyusun program-program kerja gitu ya. Nah kalau yang kedua ya, Pro Hijau 2 itu sasarannya itu kepada lebih pejabat pimpinan setingkat eselon 2 ya Pak ya. Dimana mereka memang menyusun rencana-rencana strategis mereka apa untuk mengimplementasikan itu tadi kebijakan-kebijakan Pro Hijau. Dan kalau yang level 1 ya, yang Pro Hijau 1 itu lebih menyasar kepada pejabat-pejabat tinggi yang singkat eselon 1 ya, dimana mereka karena mereka yang paling pucuk ya, jadi mereka harus memiliki komitmen yang tinggi ya, sehingga akan lebih mudah nih nanti turun ke bawahnya nih mengimplementasikan rencana aksi hijaunya tadi itu. Jadi bedanya di situ, nanti mereka yang akan menyusun kebijakan seperti apa dan memiliki komitmen yang tinggi nih, sehingga mereka bisa menggerakkan ini yang di bawah sampai level bawahnya gitu ya. Betul. Terkait dengan rencana aksi itu Pak Paul, saya tangkap rencana aksinya. Rencana aksi itu sudah ada, tapi dari GGI sendiri, target apa Pak yang ingin dicapai? Jadi kalau saya kembali lagi ke GGI juga, kita memang betul result based, tapi proses itu juga kami sangat hargai ya. Jadi tadi Bu ini bilang lama ya dalam menggodok, dan memang itu merupakan hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana para penulis, para WI akan mengajarkan atau akan menulis bahan ajar juga harus terlibat dalam tanda kutip proses tadi, supaya benar-benar kurikulum yang dibuat itu betul-betul bukan hanya mengejar waktu, target, tapi dialami juga. Jadi makanya itu harus on the one page semua pada waktu itu. Jadi 2017 Kapolri itu lebih banyak itu sebenarnya readiness-nya ya, dari bagaimana menyiapkan. Belum betul-betul, bayangkan kurikulum 2 tahun gitu baru jadi. Karena betul-betul dilengkapi semua dulu. Jadi ada begitu banyak yang kita lakukan untuk dilengkapi tulis, bukan hanya dari sisi teknisnya, substansi, tapi yang tadi itu bagaimana membuka empatinya itu. Jadi jadi betul-betul komprehensif. Nah, kemudian setelah itu tadi juga di saat terjadi pandemi ini betul-betul suatu momentum bagi kami sebenarnya. Walaupun terlambat dalam peluncuran, tapi itu suatu sebenarnya membuktikan bahwa itu kan pertumbuhan ekonomi itu penting. Di saat terjadi pandemi kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, makanya kami saya juga berpikir ini merupakan suatu klimaks ya, pandemi itu dari kerusakan alam ya, karena sudah seperti itu akhirnya mungkin terjadi dalam rantai makanan ya, sehingga terjadi putus supply segala, sehingga muncul penyakit baru karena kebijakan yang salah mungkin dalam pembangunan. Blessing in disguise gitu ya Pak ya. Jadi ini momentum untuk menunjukkan bahwa betul-betul dunia ini Indonesia butuh Pro Hijau. Kemudian juga
kesempatan juga untuk kita berjalan bersama. Dan kembali ke pertanyaan tadi, apa yang diharapkan dari rencana aksi yang dilakukan. Nah, tentunya itu yang kami harapkan itu bukan hanya di atas kertas ya. Kita akan mungkin dari LAN sendiri sudah. Tentu saja Pak Pro Hijau kan memang tidak bisa hanya di atas kertas. Jadi dari peserta yang lalu ya, dari berbagai macam kementerian itu sudah melakukan banyak ya rencana aksi. Mungkin tinggal kita monitor sampai sejauh mana yang sudah mereka lakukan sampai saat ini. Dan pesertanya juga sangat senang ya, Antusias, senang gitu ya. Testimoninya juga bagus-bagus. Ini satu pelatihan yang luar biasa ya, bagus buat mereka gitu ya. Ya mereka mungkin jadi tahu gitu, wah ternyata sudah segini parahnya gitu ya. Pelatihan yang berbeda gitu seperti itu, yang bawa nafas yang baru seperti itu. Betul. Tadi Pak mereka mengalami sendiri gitu kan, melihat sendiri langsung terjadi. Pak Paul, tadi ada GGI juga memonitoring seperti itu. Apa langkah-langkah monitor yang diambil oleh GGI untuk monitoring seluruh alumni-alumninya atau peserta-peserta pelatihan Pro Hijau? Ya, yang pasti kami itu dari sisi sistem tetap merujuk apa yang ketegalan lagi karena itu kan menjadi copyright jalan buat kurikulum yang dibuat. Jadi kami mengikuti juga sistem yang berlaku seperti itu. Nah, cuman kalau dari sisi secara umum di GGGI ya kita memang ada monitoring and evaluation. Kita ada MIRI spesialis yang bukan hanya ke capacity building yang dimonitor, tapi juga ke semua program-program dengan kementerian yang lain. Jadi semua itu diukur ya, benar-benar ada indikatornya sehingga kita bisa mengetahui sampai sejauh mana program kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya. Wah, jadi tertarik juga nih ya. Seperti bagaimana pelatihan Pro Hijau itu sendiri gitu ya, pasti. Dan Bu Eni, ini kan sudah berlangsung tahun 2022, yang tadinya sempat berhenti karena atau dibekukan sementara gitu istilahnya ya karena pandemi. Dan itu sudah ada alumninya, Bu Eni. Dan memang sudah direncanakan kurikulumnya, bagaimana pelatihan itu berlangsung hingga nanti evaluasi atau monitoringnya. Dari LAN sendiri bagaimana monitoring terhadap alumni-alumni untuk memastikan mereka berkomitmen sesuai dengan pelatihan yang sudah mereka jalankan, pelatihan Pro Hijau ini. Ya, memang kalau di pelatihan itu kan memang sudah ada ya yang namanya evaluasi pasca pelatihan ya, dan itu memang diterapkan di berbagai pelatihan-pelatihan ya, baik kepemimpinan maupun yang teknis maupun yang karir gitu ya. Nah, dalam evaluasi pelatihan itu kita mencari tahu mencari tahu dalam hal ini dengan melalui survei gitu ya, seberapa jauh sih mereka sudah bisa menerapkan ya rencana aksi mereka gitu. Dan kebetulan karena kemarin itu bulan Juli ya, evaluasinya antara 6 sampai 12 bulan gitu ya. Sempat gitu ya kita menyampaikan survei kepada mereka, dan ya rata-rata mereka masih mengawal rencana aksi mereka, walaupun kalau kita merumuskan kebijakan memang agak lama gitu ya. Jadi memang butuh waktu yang lebih gitu ya untuk mereka bisa diterapkan ya, menjadi satu kebijakan, dan juga apalagi menerapkannya itu masih butuh waktu dari sisi tersebut. Tetapi itu tadi ya, bukan hanya untuk kinerja organisasi mereka gitu, tapi juga secara individu mereka minimal saya yakin ya mereka menerapkan nilai-nilai Pro Hijau ya dalam keseharian mereka, baik di kantor maupun di rumah gitu ya. Ini yang dalam jangka pendek yang bisa mereka terapkan gitu. Nah, nanti kita lihat kembali ya beberapa bulan kemudian, mungkin 6 bulan kemudian untuk dievaluasi kembali sampai di mana gitu ya untuk para pesertanya. Oke. Pak Paul, ini GGI kan sudah bekerja sama dengan banyak kementerian lembaga dan sudah banyak program-program juga yang dijalankan gitu ya. Apakah GGI punya grafis tersendiri atau hasil dari monitoring tersendiri terkait dengan keberlanjutan dari program-program yang sudah dijalankan oleh masing-masing kementerian lembaga? Ya, jadi memang kita mengukur itu, jadi bukan hanya dari sisi kuantitatif ya, semacam tingkat keberhasilan. Iya, bukan angka berapa persen atau berapa jumlah orang yang dilatih segala macam, tapi juga kita dari sisi kualitatif
melihat dari sisi kualitas dari program kita jalankan. Sebagai contoh mungkin bagaimana kontribusi GGI sehingga bisa sampai suatu kementerian lembaga bisa mengeluarkan suatu kebijakan. Tadi sampai ke tahap itu. Tentunya ada kontribusi GGI di situ. Bukan hanya berapa jumlah kebijakan yang mungkin kita bisa kontribusikan, tetapi bagaimana mengawal kebijakan itu sehingga bisa dijalankan. Bahkan kami juga sampai mendampingi kalau terjadi implementasi ke level masyarakat oleh pemerintah atau diskusi publik dan segala macam. Jadi sampai ke situ. Jadi GGI kita mengukur bukan hanya dari segi jumlah, tetapi juga survei-survei yang kita lakukan juga untuk melihat bagaimana dampak dari kebijakan yang sudah dibuat. Oh iya, jadi selain survei, kita juga tetap menjaga interaksi ya dengan para peserta ya. Mereka punya semacam grup ya dari awal sampai sekarang nih masih ada. Dan mereka seperti sering share pengalaman-pengalaman mereka ya dalam mengimplementasikan nilai-nilai pro hijau itu gitu. Jadi malah saling pamer gitu, saya melakukan ini loh, saya melakukan ini loh gitu ya. Inovasi-inovasi mereka lakukan gitu mungkin ya. Mereka share di grup mereka gitu ya. Nah, ya seperti itulah kita udah bisa melihat mungkin kalau mereka tidak ikut pelatihan itu, mereka juga tidak melakukan hal yang dibilang sederhana, tetapi memberi dampak ya, kayak hemat listrik, hemat air gitu. Satu langkah yang kecil menurut orang lain tapi memberikan dampak yang besar bagi bumi gitu ya. Karena semua orang berperan. Betul sekali. Walaupun kecil tapi berdampak. Ya. Sebelum kita closing nih, saya mau minta dari Pak Paul gitu ya, statement dari Pak Paul. Ini sudah bekerja sama Pak dengan lembaga administrasi negara. Lalu bagaimana pandangan Bapak bagi LAN seperti itu ya, atau terhadap LAN untuk melaksanakan atau mengimplementasikan pelatihan pro hijau ini, atau membangun trigger dari pelatihan pro hijau ini? Kalau kami menilai LAN sangat luar biasa ya, agile sekali, adaptif, jadi sangat terbuka dengan inovasi yang ada, sangat up to date. Dan itu sampai kami sering bilang pada saat kami baru menyampaikan ini, idenya udah lebih dulu gitu. Jadi pada waktu dulu beberapa tahun lalu kita ada sempat sharing knowledge tentang Green Office, tidak tunggu lama LAN sudah melakukan itu. Jadi sangat langsung ada sambutan baik, respons dan betul-betul actionnya cepat sekali. Nah itu yang kesan yang kami miliki, dan akhirnya itu kan mempengaruhi jejaring yang ada. Jadi setiap orang yang jadi kayak seperti lain itu adalah etalase gitu ya. Setiap mungkin pada penyelenggaraan pelatihan ada dari kementerian lembaga atau pemerintah daerah datang, mereka melihat langsung LAN melakukan itu, akhirnya itu merubah juga mereka. Nah seperti itu. Jadi sangat cepat, sangat adaptif, agile sekali. Seperti itu menurut kami. Dan untuk proyeksi 2023 Pak? 2023 kami masih sangat membuka diri, makanya di awal tahun kita mengadakan bootcamp ya, dan kami memang menyasar para kaum millennials dan Gen Z. Seperti itu, karena ke depan mereka yang jadi tidak hanya bootcampnya sekarang sudah ada arah selain dari pemimpin-pemimpin, sekarang menyasarnya langsung ke millennials. Kita ada 3 hari kita spend time di sana. Jadi ada sesi untuk bagaimana memicu dulu dari sisi enviro, dari sisi lingkungannya, dan dari sisi sustainable fashion, dan juga dari digital innovation. Jadi sudah dilengkapi. Dan bahkan luar biasa teman-teman LAN bisa menelurkan 6 rencana aksi ya. Dan semoga ini bisa dilaksanakan. Memang keren-keren rencana aksi yang 6 rencana aksi ya. Oke. Baik, tadi saya sudah sampaikan ke narasumber kita. Saya MC itu ya, MC satu-satunya ya yang ngerjain narasumber nih. Jadi kita punya 5 logo. Silakan Bu Eni menyampaikan 1 kalimat sebagai closing statement. Pak Paul juga seperti itu. Mungkin kita mulai dari Bu Eni dulu. Bisa langsung? Iya. Jadi kalau yang ini sustainable, ya, yang sustainable ya. Yang sustainable. Ya, jadi kalau kita mencintai anak cucu kita, generasi ke depan ya, mulailah dari sekarang mengambil aksi-aksi yang walaupun sederhana tetapi bisa menyelamatkan bumi kita di mana kita tinggal. Baik, itu closing statement-nya ya. Oke, teman-teman sekalian dari Pak Paul nih. Ini Pak Paul lagi mempersiapkan nih ya.
Silakan Pak Paul. Oke, baik. Saya memilih yang gambar ASN. Baik. Jadi memang kita adalah generasi di tengah yang menerima bumi dan kita yang sementara hidup dan yang akan mewariskan ke generasi berikutnya. Jadi para ASN kita memiliki peran menulis sejarah mulai saat ini. Jangan sampai generasi baru kita melihat wah para generasi sekarang ini mewariskan sesuatu yang tidak baik. Jadi tidak terlambat kita menulis sejarah yang baru demi masa depan. Baik, wah luar biasa sekali ya. Jadi aksi kecil yang sesungguhnya berdampak sangat besar untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita di masa yang akan datang. Baik, kawan LAN, sampai di situ dulu obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di obrolan seri berikutnya. Bye.